Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang telah kita bahas awalnya tentang manajemen menuntut ilmu atau manhaj talabul ilm, berkaitan dengan tema spesifik yaitu hasad dalam menuntut ilmu. Kita telah membahas muqaddimahnya dan juga tanda-tanda atau alamat hasad dalam masalah menuntut ilmu, yang insyaallah kita ulang kembali karena itu telah berlalu sekitar lebih dari 2 bulan atau sebulan lebih. Kita akan sebutkan insyaallah pada pertemuan kali ini tanda-tanda orang yang hasad, terutama dalam masalah menuntut ilmu. Tanda-tanda orang yang hasad terutama dalam masalah menuntut ilmu, atau disebut juga alamatul hasid, tanda-tanda orang yang hasad. Disebutkan oleh penulis hafizahullah taala Syekh Abdul Rahman As-Sadhan hafizahullah taala di kitabnya di halaman 97 versi bahasa Arab. Adapun versi cetak Indonesia terjemahan maka di halaman 90. Disebutkan oleh beliau hafizahullah taala, tanda-tanda orang yang hasad ini bisa sedikit dan juga bisa banyak, tergantung kadar kuat dan lemahnya hasad itu sendiri. Dari kata beliau, saya pun akan sebutkan sebagian, tidak semuanya, karena bisa jadi tanda-tanda itu banyak sekali, tidak bisa direngkuh oleh penulis hafizahullah taala seluruhnya. Maka sebagiannya akan disebutkan. Maka bagi siapapun yang melihat tanda-tanda ini pada dirinya, hendaknya dia berupaya untuk melepaskan diri darinya. Pada dirinya sendiri dulu, jangan dispionkan ke orang lain dulu, yaitu ke dirinya sendiri dulu. Fala'alla man kana mubtalan biha an yusari'a ila liqla'i anha, yaitu dia sendiri yang mungkin dirinya terjangkit penyakit hasad. Jadi jangan ke orang lain dulu. Kemudian dikatakan saya batasi tanda-tanda ini hanya pada tanda-tanda yang berkaitan dengan sesama ahli ilmu, sesama orang yang belajar. Ya, sesama orang yang belajar. Adapun tentang tetangga, teman lama, saudara sekandung, saudara sekeluarga, maka ini urusan lain. Kita lebih fokus di masalah sesama penuntut ilmu, sesama orang majelis, anak kajian dan semisalnya. Walaqad afadhal ulama'u fil kalami an afatil hasad. Para ulama telah banyak dari mereka membahas secara panjang lebar tentang penyakit hasad ini. Wa kalamuhum mufarraqun fi ba'dil kutub. Dan kalam mereka, pembahasan mereka tersebut banyak tersebar di berbagai buku. Wa afrada ba'duhum al-kalama anhu fi rasaila mustaqillatin. Dan bahkan sebagian dari mereka mengkhususkan tentang pembahasan masalah hasad ini dan tanda-tandanya antara penuntut ilmu dalam satu buku. Artinya pembahasan khusus.
Nah, kemudian beliau katakan famin alamatil hasid, di antara tanda-tanda penyakit hasad atau orang yang hasad, yang pertama an yafraha bi khata'i qarinih, yaitu dia senang dengan kesalahan temannya. Dia senang dengan khata', kesalahan temannya, dia senang. Kalau temannya salah ngejawab, senang. Kalau ustadz lain itu kesalahannya tampak, dia senang. Dia senang. Ya, senangnya ini bukan karena memang ustadz yang tampak kesalahan tersebut memiliki penyimpangan hakiki, bukan. Tapi senangnya karena dia pengen meng-cancel ustadz itu karena nggak suka dengan ustadz itu. Dia pengen men-take down ustadz itu karena mungkin ada perbedaan pandangan dengan dirinya di suatu masalah, entah fikih, entah masalah lainnya. Atau mungkin karena income, ya pemasukan. Jadi dia pengen meng-cancel ustadz tersebut dan tampaklah kesalahan ustadz tersebut, maka dia eksploitasi kesalahannya atau disebarluaskan. Dan kemudian dikatakan wa khata'ul qarini a'zamu min khata'i ghairihi. Kesalahan teman itu lebih besar daripada kesalahan selainnya, li'annal qarina huwa alladhi yuzahimuhu 'ala as-sadarah. Karena qarin yaitu teman satu wadah, teman satu platform, teman satu manhaj mungkin, itu biasanya bisa jadi membuat dadanya sesak. Karena dia satu majelis, karena dia satu kota, satu daerah, itu bisa membuat dadanya sesak. Kesuksesan yang ada pada temannya ini membuat dadanya sesak. Ya, ini memang di dunia bisnis ini banyak terjadi pastinya. Ya, tapi juga di dunia, di masalah menuntut ilmu ini juga bisa terjadi. Ya, bisa terjadi baik lingkup kelas, pesantren, pondok, atau teman sesama pengajian di majelis tahfidz atau tahsin. Ya, baik para bapak mungkin agak sedikit, tapi para ummahat itu bisa jadi lebih banyak. Karena kerap kali mereka itu suka mendeskripsikan temannya ke teman lain, sesama grup, kelompok, kubu masing-masing. Itu fulanah kayak gitu, songong banget, dia baru bisa hafal surat At-Tariq udah gaya banget gitu misalnya. Ya. Dia baru sampai ad-duha dan terus duha, enggak pernah menuju sore, malam, duha terus hidupnya. Ya. Kemudian wa huwa alladhi yunafisuhu baina mujtama'in nas. Namanya teman seqarin atau teman satu platform atau teman satu majelis. Itu kan dia yang menyainginya di masyarakat. Dan wa hadzal qarinu huwa alladhi yukaddiru alaihi safwat asy-syuhrah atau safwat syuhrah. Dialah teman satu manhaj atau satu majelis atau satu kota atau satu daerah. Dialah yang mengotori ketenaran aslinya dia. Jadi tadinya tenar tapi datang fulan yang kemudian ternyata manzilahnya lebih afdol darinya, ilmunya lebih tinggi darinya, bacaan lebih bagus darinya, mengotori ketenaran dia yang sebelumnya terkenal di daerah itu atau terkenal di kalangan tertentu. Lalu gara-gara datang fulan ini atau akh ini atau ustadz ini, maka udah mulai berkurang kemudian ketenarannya. Wa kullama akhta'al qarinu izdada farahuhu wazdadat bisyaratuh. Maka setiap kali temannya ini berbuat salah, ia bertambah senang dan gembira. Kenapa? Li'annahu yadhunnu anna fi khata'i qarinihi rif'atan lahu, ay rif'atan lil hasid. Karena dia menyangka bahwa kalau temannya salah, maka itu adalah ketinggian derajat dirinya, kemuliaan dirinya. Dirinya bisa, kalau bahasa sekarang, bisa pansos dengan itu. Karena orang biasanya panjat sosial, itu dia memanjat pundak orang lain untuk bisa lebih tinggi darinya. Ya. Yang dipanjat apa? Pundak korban, pundak orang lain yang dipanjat. Dan kemudian wa hadhil alamatu la yaslamu minha illa al-qalil. Tanda-tanda seperti ini tidak ada orang yang selamat dari tanda ini kecuali sedikit. Nanti banyak yang terjadi. Banyak terjadi pada qalbu penuntut ilmu juga. Wa hiya amrun batiniyun la ya'lamu bihi illa Allah thumma sahibuh. Dan ini adalah urusan batin, urusan hati yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya, kemudian orang yang bersangkutan. Fa idza kanat hadhihi al-khillatu fi ahadin minna atau khullatu fi ahadin minna falyusari'
ila al-iqla'i anha wa ila at-taubati ila Allah ta'ala minha. Jika sifat ini ada pada salah seorang dari kita, maka bersegeralah hilangkan sifat tersebut dan bertaubatlah. Bahkan sampai di grup tahsin sekalipun, baik di WhatsApp ataupun offline. Ya, baik ikhwan apalagi akhwat. Yang kadang-kadang suka membicarakan prestasi temannya yang lebih afdol. Namun ada juga yang hasad kemudian dan berusaha untuk meng-cancel temannya dengan mengumbar aib pribadinya yang tidak ada sangkut pautnya dengan ilmunya. Kalau ada sangkut pautnya dengan ilmu, misalnya manhajnya menyimpang, atau dia punya pendapat yang syadz, atau dia menyebarkan pandangan yang membahayakan pada orang-orang kajian dan semisal, maka ini wajar. Bisa hasad, bisa juga memang karena kita ingin nahi munkar. Tetapi kalau enggak ada kaitannya dengan ilmu, kita kupas masalah pribadi orang ini yang dia mungkin punya aib yang tidak dia tampakkan, kemudian kita tampakkan, maka hati-hati. Ketika Nabi SAW mengatakan, man satara aiba akhihi satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah Ta'ala akan tutup aibnya di hari kiamat. Mafhum mukhalafah dari ini, pemahaman terbalik dari ini adalah, siapa yang membongkar aib saudaranya yang tertutup, Allah Ta'ala punya sutrah terhadap aib orang ini, kemudian dia buka, dia explore, dia buka kemudian ke publik, maka ini kan membongkar aib orang lain tanpa hak. Maka Allah Ta'ala akan bongkar juga aib dia. Dunia juga iya bisa, bahkan tidak apalagi akhirat, mampu Allah Ta'ala untuk membongkarnya. Kata Nabi SAW, ya ayyuhalladzina ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi. Wahai orang-orang yang mereka beriman dengan lidahnya namun tidak beriman dengan kalbunya. La tatabba'u auratil muslimin. Janganlah kalian nyari-nyari aurat kaum muslimin. Siapapun itu, jangan kalian nyari-nyari ini, nyari infonya tentang kesalahannya, aibnya, kemudian atau mencari aurat secara fisiknya, atau masa lalunya yang mungkin dia sudah bertaubat darinya, atau hal-hal yang dia sembunyikan namun kita korek-korek supaya tampak di kita. Misalnya ini tatabbu' auratil muslimin, dan ini haram. Beda halnya kalau misalnya dia menampakkannya terang-terangan dan enggak malu dengannya, itu hal lain. Tapi ini orang memiliki aib dan aurat, memiliki uyub dan aurat, aib dan kesalahan yang Allah Ta'ala berikan sutrah dan hijab. Allah Ta'ala tutup, kemudian kita korek-korek, kemudian tampak di kita, kemudian terdokumentasikan. La tatabba'u auratil muslimin. Jangan kalian mencari-cari aurat muslimin, siapapun itu. Ikhwan akhwat, atau para ibu, para bapak, atau sesama anak muda dan seterusnya. Masa lalu atau masa kini, ya jangan dicari-cari. Ya, fa inna man tatabba'a auratil muslimin tabi'allahu auratih. Maka barang siapa yang mencari-cari kesalahan atau aurat yang tersembunyi dari kaum muslimin, siapapun itu, maka Allah Ta'ala akan mencari kesalahan dia. Faman tabi'allahu auratihi faddahallahu auratihi walau kana ana lupa kalimat terakhirnya. Barang siapa yang Allah Ta'ala cari-cari aurat atau aibnya, maka Allah Ta'ala pasti akan permalukan dia di depan kaum muslimin. Dia akan dipermalukan walaupun dia sedang tertidur di kasurnya. Jadi dia sedang tidur di kasurnya, itu banyak orang ghibahin dia tanpa dia tahu. Karena apa? Karena dia mengghibahi muslim juga. Ya, begitu. Maka hati-hati dengan hasad, yang mana seringkali hasad itu menjadi pencetus kita mencari-cari kesalahan orang, baik di antar tetangga atau bahkan sampai ranah penuntut ilmu. Maka kalau kita enggak tahu tentang kesalahan orang, wallahi itu jauh lebih baik, karena mengetahui aib orang itu beban. Mengetahui aib orang itu beban, apalagi kita enggak ada kepentingan dengannya. Ya, bebannya apa? Pertama, mengetahui aib sendiri aja udah beban. Apalagi nambah pengetahuan tentang kesalahan orang lain, lebih beban lagi. Itu pertama. Kedua,
Kita aja menutupi aib kita aja itu udah cukup melelahkan. Apalagi kalau ditambah amanat yang bukan amanat, yaitu pengetahuan tentang aib orang. Itu lebih beban lagi untuk kita keep. Yang kerap kali syaitan menggoda kita untuk lebih mengumbar aib orang lain di depan publik atau di orang lain dibandingkan kita mengumbar aib sendiri. Coba kita lebih preventif mana? Menjaga agar aib kita nggak tersebar atau menjaga aib orang lain? Menjaga aib kita lebih mudah, lebih preventif. Menjaga aib orang lain kan itu aib orang lain bodoh amat, bukan aib saya ini, saya sebar aja gitu. Lebih gampang dan itu lebih mudah ceplosnya dan lebih sulit menjaganya. Makanya mengetahui aib orang lain kalau bisa jangan. Dan kalau kita di majelis ghibah, lari darinya atau alihkan perhatian atau alihkan pembahasan. Supaya apa? Supaya kita nggak dapat banyak maklumat dan beban seperti ini. Ya, kita nggak tahu aib tetangga lebih afdol daripada kita tahu. Kita nggak tahu masa lalu buruknya tetangga ini lebih afdol daripada kita mengetahui, kecuali kalau memang Allah Ta'ala tampakkan dan bukakan tanpa kita mencarinya, yaitu qadar Allah. Ya qadar Allah, dan itu pun tetap beban. Ya. Tapi orang yang hasad itu memang mereka orang yang siap untuk menanggung beban. Beban hasad, beban info aib orang. Bahkan mereka merasa lebih baik memperkaya diri dengan info aib-aib orang yang dia dengkikan dibandingkan saya nggak tahu, saya pengen tahu tentang aib dia. Nah, kalau ketika kita tahu kesalahannya, maka kita merasa win over him gitu. Kita merasa menang atas dia. Kita merasa lebih tinggi daripada dia. Dan kemudian syaitan mengumbar-umbar di kalbu kita dan memprovokasi supaya kita sebarkan kesalahan orang tersebut, sehingga kita tuh makin merasa on the top, makin merasa lebih di atas lagi. Nah, inilah bahayanya hasad. Jadi hasad ini seperti induk terhadap dosa-dosa berikutnya. Dosa ghibah lah, dosa namimah lah, ya, dan seterusnya. Dosa syatm, yaitu dosa pencelaan, penghinaan dan seterusnya. Dari mulai dari apa? Dari hasad. Ya, ini bahaya. Nuntut ilmu iya, tahu buruknya hasad iya, dalilnya pun bisa hafal. Kisah-kisah hasadnya iblis pun bisa hafal. Kisah hasadnya Qabil terhadap Habil juga bisa dijabarkan. Tapi ternyata pelaku hasadnya adalah orang ini sendiri gitu, subhanallah. Ya, kemudian yang kedua di antara tanda-tanda hasad, yang pertama tadi senang dengan kesalahan temannya. Kedua, ini sudah kita jabarkan sebenarnya, tapi saya ulang lagi ya biar lebih fresh, lebih segar. Walaupun kelihatan sebagian dari wajah antum sudah tidak segar lagi. Ya. Yang kedua, an yafraha bi ghiyabi qarinihi, yaitu senang dengan ketidakhadiran temannya. Au bi adami hudurihi fi amrin yunazi'uhu fi. Au yuqasimuhu fi. Jadi senang kalau teman saingannya ini enggak hadir. Ya enggak hadir, itu senang dia. Fa anta taral qarinaini idza ijtama'a yataqasamanil kalam. Anda melihat dua orang teman berkumpul dan berbagi cerita, masing-masing memiliki kelebihan dalam ilmu. Jika salah seorang dari keduanya tidak menghadiri majlis sehingga ia sendirian di majlis itu, ia akan menguasai sebagian temannya lalu merasa senang dengan ketidakhadiran temannya itu. Atau misalnya di sinri dakwah misalnya. Kalau di kota ini ada beberapa ustadz, masya Allah, tapi ustadz ini beberapa punya penyakit, misalnya penyakit hasad yang Allah Ta'ala jadikan itu fitnah untuk banyak dari jemaahnya. Maka ketika ada ustadz lain sakit dan nggak bisa hadir kajian, nggak bisa menghadiri kajian lagi dan sudah tidak mampu lagi ngisi kajian, maka ustadz yang hasad ini dia senang dengan absennya ustadz yang dia dengkikan itu, karena dia bisa lebih dapat lagi jatah atau misalnya. Maka ini bagian dari hasad. Ini bagian dari hasad. Ya. Apa sih yang dicari kayaknya? Kadang-kadang yang dicari apa? Entah popularitas, entah duit, bisa aja duit. Ya, baik di guru kampung, ustadz kampung itu juga kayak seperti itu. Ya, kalau misalnya kita perhatikan sebagian dari ustadz kampung bahkan luar biasa ada kematian itu menjadi kabar gembira bagi sebagian ustadz kampung. Ya, kematian menjadi kabar gembira, alhamdulillah mati dia. Kemudian apa? Dia undang di acara apa namanya, bukan akikahan ya, apa kok akikahan sih, tahlilannya apa yang di hari itu takziahnya dia undang, dan takziahnya itu bisa 3 hari berturut-turut, bahkan bisa sepekan, 7 harian kan.
kemudian nanti haulan itu ditagih sama ustadz ini ke keluarga ini, dan ada 3 ustadz kampung yang menagih ke keluarganya. Haulan kapan nih? Ustadz fulan WhatsApp ke ahli warisnya. Ini bentar lagi 40 hari nih gitu. Bukan haulan 1 tahun. 40 hari nih. Ya, gimana mau ngadain enggak? Ustadz B juga nanya lagi gitu. Gimana kira-kira? Ustadz C juga nanya gitu. Ada 3 ustadz kampung yang ketika ada kematian mereka kehausan ya gitu. Kemudian 40 hari dia ya udah 40 harian. Kalau 1 diundang, yang 2 enggak, yang 2 tetap akan datang. Dan kau datang, ini keluarga nggak bakal enak karena nggak bisa ngasih apa-apa, nggak ngasih mikrofon, nggak enak. Padahal kerjanya cuma apa? Ngedoain. Padahal semua Muslim itu bisa berdoa, tapi ini kerjanya ngedoain, selawatin, ya. Maka harus dibagi nih hadiah. Nggak dapat amplop itu mereka pulang bakal abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Karena apa? Karena nggak dikasih amplop. Ini yang terjadi di kampung-kampung. You can deny it. Ini nggak bisa kita tolak fakta ini. Ini yang terjadi. Mungkin kalau di Premier River nggak ada, ya. Karena ustadznya muka kotak semua, alhamdulillah. Tapi kalau misal di kampung-kampung itu enggak. Di kampung banyak terjadi persaingan ini antar ustadz kampung bahkan. Ya, ilmunya sebatas amin. Doa doang bisanya. Kadang-kadang tahlilan dan selawatan. Kalaupun ilmu yang pakai kitab, itu mereka udah banyak lupa karena kebanyakan undangan apa? Khusus untuk undangan-undangan kematian. Masya Allah. Kalau di kita sekarang ada istilah bocil kematian, ini ada ustadz kematian. Ya subhanallah. Ya, jadi ketika ada kematian senang ustadz ini. Karena diundang, undangan, senangnya di undangan. Ini hasadnya banyak ini. Kalau satu diundang, yang lain nggak diundang, kesel yang lain itu. Kalau yang diundang sakit, terus diganti ini senang dia karena apa? Bisa mengisi di sini dan yang itu sakit, alhamdulillah bersyukur saya kalau bisa mati biar saya tahlilin nanti ente gitu. Ya subhanallah, inilah hasad yang banyak terjadi juga di kampung-kampung. Ini nggak bisa dihindari, fakta ini terjadi. Kalau di kota mungkin masih ada, cuman nggak seberapa dibandingkan apa yang ada di kampung-kampung dari cerita-cerita itu. Jadi senang dengan ketidakhadiran temannya dan ternyata karena apa di sini? Karena fulus dan berkat. Karena fulus dan berkat. Berkatnya apa ya? Besek yang isinya dengan nasi bungkus dan semisalnya. Ini panas bung juga di zaman-zaman seperti ini. Maka enggak boleh hal seperti ilmu dijual, pamoritas keustazan dijual hanya demi apa? Demi keduniaan. Ini berarti hukuman dari Allah karena bisa jadi dari awal niatan nutut ilmu, niatan jadi ustadz itu supaya apa? Supaya diundang. Dan inilah kesalahan banyak orang tua di zaman dulu menyantrenkan anak-anaknya supaya kayak Ustadz Fulan banyak undangan. Inilah kesalahan niat, ketergelinciran niat yang Allah hukum ketika sudah jadi Ustadz ya kayak gini mentalnya. Mentalnya mental kondangan. Ya pokoknya pengennya diundang, nggak mau ngajar kecuali diundang. Itu pun belum tentu ngajar, cuman ngedoa doang. Dan ngedoa juga bahasanya juga acak-adul kadang-kadang. Sultanik, tiba-tiba sultanik. Timi sultanik, dah gitu. Kalimat sebelumnya itu nggak tahu apa. Jemaah juga amin-amin aja. Kanal falahu yazra'u mazru'atan kanal falahu yazra'u mazru'atan. Coba artinya apa coba misalnya? Jemaah tahu nggak? Antum aja nggak tahu. Padahal antum salafiyun nggak tahu bahasa kanal falahu yazra'u mazru'atan. Antum aminin. Amin. Artinya apa? Ada seorang petani sedang menggarap lahannya. Ya kan? Antum aminin aja karena Arab. Ya. Karena bahasa Arab, ini bahasa Arab lagi doa nih mesti ini. Ya kan? Karena awamnya orang-orang kampung, ya begitu. Taib. Hasad bisa terjadi karena apa? Karena ada kompetisi duniawi di sini. Baik pamoritas atau fulus bahkan sampai level nasi besek atau nasi kotak dan semisalnya. Nah, kemudian yang ketiga an yasur idza lumiza qarinuhu aw thulib wajida fi qalbihi rahatan nafsiyah. Senang dan merasa puas jika teman saingannya ini dicela, teman seperguruan, teman sesama penuntut ilmu, ketika dicela, dijelekin karena salah atau gimana, maka dia senang dan dia merasa di qalbunya, dia mendapatkan di qalbunya ada roh nafsiyah, ada kepuasan tersendiri di jiwanya ketika temannya ini dicela, dijelekin. Bal wala yuhawilu an yamna al-mughtab aw lamiz
Hadza in lam yu'inhu. Bahkan ia tidak berusaha mencegah orang yang ghibah atau orang yang mencela temannya itu. Dia enggak mencegah. Dia terusan aja. Dia merasa dia ternikmati dengan pengumbaran aib saingannya itu. Ya, padahal sekalipun ini tidak menguntungkan dia sebenarnya, tapi dia merasa beruntung. Dia merasa diuntungkan dengan adanya ghibah ini. Ya, di antara tanda penyakit hasad, orang yang hasad menjelekkan temannya apabila ia ditanya tentangnya. Kalau dia ditanya tentang temannya yang dia dengkikan itu, dia akan jelek-jelekin. Ustaz tahu nggak Ustaz Fulan? Oh iya, tahu itu Fulan Bahlul itu Fulan tuh. Ya, Fulan itu subhanallah. Seandainya dunia ini tanpa Fulan itu lebih baik. Masya Allah kalimatnya. Antum masih belajar sama Fulan? Iya sih Sat. Antum cukuplah Fulan di Bahlul, jangan ikut-ikutan antum gitu misalnya. Kalimat-kalimat yang menunjukkan dijelek-jelekin. Padahal ini cuma nanya doang gitu. Enggak bermaksud untuk menjelekkan, cuma nanya doang. Kenal enggak sama Ustaz Fulan? Subhanallah. Padahal enggak layak misal Ustaz Fulan digibahi atau jelekkan seperti itu secara ekstrim maupun secara halus. Apalagi kalau misalnya ternyata yang Fulan yang tentangnya ditanya ini adalah seorang yang saleh, seorang yang baik, seorang yang tidak memiliki celak di mata orang-orang. Allah Ta'ala tutup aibnya. Kemudian kita ditanya seperti ini, kemudian kita jelek-jelekin dia, padahal orang yang bertanya ini nggak tahu sama sekali tentang aib pribadinya. Kemudian kita jelek-jelekin, maka subhanallah ini menunjukkan kita ada hasad. Yang kadang-kadang hasad itu kita labeli dengan nahi munkar lah, atau amar ma'ruf lah, atau nasihat lah, atau atas nama, kadang-kadang atas nama manhaj, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang atas nama nahi munkar, kadang-kadang atas nama ini dan seterusnya. Padahal kita kalau cek diri kita belum tentu juga pengatasnamaan tersebut itu sah. Boleh jadi itu adalah itu adalah disebabkan hasad yang ada pada qalbu kita. Dikatakan di sini, ya maknanya terkadang ada seorang yang baru belajar atau pemula, atau orang awam yang datang kepada seorang talibul ilm atau ustaz. Jadi ada orang baru belajar, baru kenal manhaj, baru kenal ngaji, baru kenal sunnah, baru kenal tauhid, dia masih awam, datang kepada yang sudah lama ngaji, atau datang kepada seorang ustaz. Kemudian yang awam ini atau baru belajar ini bertanya tentang seorang penuntut ilmu atau seorang ustaz, karena ada suatu keperluan dengannya. Dalam kesempatan seperti ini orang yang hasad, ya jika ditanya, itu kesempatan untuk menjelek-jelekin. Ya Ustaz, afwan nih, ana baru belajar nih Ustaz, ana baru kenal dakwah, ana baru kenal sunnah nih. Ini di kampung saya, daerah saya ada Ustaz Fulan ngajar. Ya beliau ngajar kami gini-gini. Ustaz kenal enggak Ustaz? Wah, antum hindari Ustaz tersebut dan seterusnya. Padahal itu tidak layak mengatakan seperti itu karena Ustaz tersebut tidak memiliki kesalahan seperti yang dia deskripsikan, enggak. Dan enggak memiliki penyimpangan manhaj, enggak memiliki kesalahan yang zahir ditampakkan, enggak memiliki apa. Terus tiba-tiba jangan. Hanya karena apa? Hanya karena hasad. Kenapa? Karena satu tanah, karena satu daerah, ya, atau karena bukan dari majelis ustadznya, atau karena dan seterusnya. Ini hasad ini terjadi. Bahkan di Jakarta ini juga bisa terjadi. Ini masih Jakarta atau mulai Bekasi ini sebenarnya? Ini mana sih? Jakarta ya. Alhamdulillah. Ya, pantasan jalannya agak mulus. Ya. Karena kalau udah di Bekasi, antum jeger gitu. Ada tiba-tiba ada berobang aja. Ya. Hati-hati loh, antum jangan jelekin Bekasi, ikhwan. Ya. Anak ngejelekin Bekasi. Sekarang anak tinggal di Bekasi. Hati-hati. Ini terjadi Jabodetabek, terjadi. Karena hasad. Ya, Fulan ditanya tentang Ustadz Fulan. Padahal Fulan ini enggak punya info banyak, hanya prediksi saja. Hanya karena Ustadz Fulan itu bukan dari golongannya, bukan golongan di sini adalah bukan dari pesantrennya, bukan dari lulusannya, bukan satu majelis dengan ustadznya, bukan. Hanya karena itu saja. Kemudian dikorek-korek kesalahannya, dicari. Kemudian di framing bahwa Ustadz Fulan mah dia hasil gorengan media. Ustadz Fulan mah hasil rekomendasi panitia. Enggak ada ustadz yang kenal dengan dia. Padahal justru orang yang ngomong ginilah yang enggak ada ustadz kenal sama dia. Arti enggak, Pak? Ada seperti itu, mental-mental kayak gitu ada. Ya, ini terjadi dan ini adalah salah satu ciri-ciri hasad. Kalau antum ketemu yang dengannya seperti ini,
Antum nanya ke teman semajlis, akhi antum tahu nggak Ustaz Fulan? Ustaz Fulan majhul. Majhul itu apa? Nggak dikenal. Nggak ada ustaz yang kenal sama dia. Padahal yang ngomong kayak gini hanya penuntut ilmu biasa, yang ustaz-ustaz cuma nggak kenal sama dia. Oh, masya Allah ya antum bisa ngomong kayak gitu, akhi, masya Allah. Iya, nggak ada ustaz. Yang paling yang kenal cuma panitia, itu cuma diangkat sama ini, cuma menang muka doang itu ustaz dan seterusnya. Padahal ini yang ngomong kayak gini juga nampang juga biasanya. Dan kemudian kita tanya ke akhi antum bisa ngomong gitu? Enggak, ustaz tersebut kata antum enggak dikenal sama ustaz. Emang ustaz kenal sama antum? Ana sama sih, enggak ada yang kenal sama ana gitu. Tapi ana belajar sama Ustaz Kibar. Tapi Ustaz Kibarnya kenal enggak sama antum? Enggak juga sih. Ya sama dong berarti. Bahkan boleh jadi ustaz tersebut mungkin lulusan kampus mana, mungkin Libya, Madinah, atau lulusan pesantren mana yang beliau juga punya ustaz. Dan juga banyak ustaz yang kenal sama beliau. Dan ustaz kan juga lihat YouTube juga ya, kawan. Ya, ustaz kita, maksudnya mereka juga lihat YouTube, tahu nama ini, tahu nama itu, tahu dapat info tentang ustaz ini, tahu. Dan para asatidzah mereka juga penuntut ilmu yang ketika membuka video para ustaz yang baru dikenal mungkin, itu juga tahu mana yang pakai ilmu dan mana yang enggak, itu tahu para ustaz. Kan para ustaz belajar. Jadi mereka bisa menilai, oh ini ustaz ini benar nih. Bisa kelihatan lafal-lafal penuntut ilmu itu dari lisannya itu kelihatan, dari bahasanya kelihatan, dari cara berbahasa Arabnya kelihatan, dari baca bahasa Arab pun bisa kelihatan. Ini orang dulu pesantren suka madol apa enggak, kelihatan tuh. Kelihatan dari cara makhrajnya, dari cara bacanya itu kelihatan. Jadi bisa dinilai oleh para penuntut ilmu. Ini kadang-kadang yang menilai kita ini, yang menilai itu talibul ilm biasa, bahkan kadang-kadang belum lama hijrah. Baru 2 tahun hijrah, ya, maksudnya hijrah di sini maksudnya ke manhaj salaf. Kemudian karena merasa sudah paham, sudah mapan tentang manhaj, kemudian bisa berfatwa tentang Ustaz Fulan, bisa tahu Ustaz Fulan ini benar apa enggak. Itu kadang-kadang seperti itu terjadi. Ya akhi taqillah, antum sedang membicarakan kehormatan. Kalau misalnya memang antum merasa curiga dengan Ustaz Fulan, entah karena ada kaidah-kaidah Ustaz Fulan yang salah, coba antum konsultasikan dulu ke Ustaz yang mumpuni di bidang ini misalnya. Konsultasikan itu, jangan berpendapat. Karena pendapat kita pendapat awam juga gitu loh. Pendapat kita hanya pakai perasaan. Konsultasiin sama Ustaz. Ustaz, afwan, di sini ada Ustaz Fulan. Beliau ini Masya Allah sih, kita fahamnya beliau Masya Allah. Coba Ustaz bisa lihatlah video-videonya. Coba bisa nilai biar kita punya petunjuk. Gitu loh. Ya, jangan berpendapat sendiri. Wahai kalangan orang-orang ngaji yang bahasa Arab aja belum paham dan seterusnya udah bisa kemudian menilai Ustaz Fulan begini begitu. Coba kalau misalnya ada ustaz-ustaz kita yang mengatakan tinggalkan ustaz ini, baru kita sami'na wa ata'na, karena mereka pasti punya alasan yang logis dan juga ilmiah. Tapi kalau kita kadang-kadang alasannya ini mah ustaz kayak gini mah modal enggak bener ini, ustaz ini paling dia diangkat panitia, ustaz ini paling karena popularitas, karena dia punya follower banyak, karena Instagramnya booming dan antum enggak bisa menilai keahlian, kehebatan atau ketidakhebatan seseorang, keilmuan seseorang dari hal seperti ini, nggak bisa. Kecuali jika ada ustadz yang mumpuni, yang faham siapa talibul ilm dan siapa yang bukan, yang mengatakan seperti itu. Maka hati-hati dengan hasad yang kita tidak sadari atau kita sadari namun kita labeli dengan hal-hal yang seolah-olah positif. Taib, kemudian yang kelima, an yajida harajan fi nafsihi wa tadayuqan idza wujjiha su'alun ila ghairihi aw tuliba min qarinihi al-kalam bihudurih. Itu hatinya terasa sedikit sakit dan dadanya terasa agak sempit jika ada pertanyaan dilontarkan kepada orang lain atau temannya ditanya sementara dia ada. Kesal dia ketika ini kok nanyanya ke fulan, enggak nanya ke saya gitu. Jadi dia merasa kayak enggak dianggap. Ini kesal dia. Enggak dianggap dari segi ilmu, kesal dia. Maka ini ada sisi hasad. Ada sisi hasad. Dan ini terjadi di kalangan asatidz bisa, di kalangan penuntut ilmu biasa juga bisa. Ya. Ini udah syuruk kapan? Masih lama ya. Tapi udah agak terang, mungkin hari cerah insyaallah ini. Mungkin ya mudah-mudahan hari yang nikmat dan enjoyable buat kita semua sehingga puasa kita tuh jadi enak. Sekarang hari Ahad ya. Alhamdulillah. Nanti jika ada pertanyaan tolong segera ditanyakan. Kita selesai sampai jam berapa ya, ikhwan? 20 menit lagi. Kan gak ada makan pagi kan?
Nah, berarti sampai jam 9 ya. Jika ada pertanyaan nanti silakan bagi ikhwan maupun akhwat. Saya lupa di sini kalau akhwat bertanya pakai speaker atau pakai kertas. Nulis. Ada WhatsApp-nya mungkin. Maksudnya dikirim ke panitia atau nulis. Nulis ya, oke. Kalau bapak-bapak langsung apa nulis? Repot kalau nulis. Apalagi ke WhatsApp dulu ya repot. Langsung aja ya. Yang ada pertanyaan silakan nanti, yang enggak punya pertanyaan jangan diada-adain ya. Yang keenam kemudian an yuqallila min sya'nil fawaid aw min sya'nil ilm alladhi ya'ti bil qarin. Tidak menghargai manfaat atau ilmu yang didapat oleh temannya itu. Jadi dikatakan sini, faqad yabhathu man fihi hasadun an mas'alatin an jawabin li iskal wa yuqallibu as-safahat wal mujalladat wa la ya'thuru ala jawabin li tilka al-mas'alah thumma ya'thuru 'alayha qarinuhu fa idza ballaghahu anna qarinuhu 'athara 'alayha hawwana min amriha. Terkadang orang yang misal di dalam dirinya ada hasad, talibul ilm, penuntut ilmu yang di dalam dirinya ada hasad. Dia mencari jawaban dari suatu permasalahan atau mencari jawaban atas suatu pertanyaan, lantas dia membolak-balik lembaran kitab, membuka berjeri-jeri kitab, dia cari faedah, cari artinya, cari jawabannya untuk masalah ini. Namun dia ternyata karena mungkin kurang ilmunya, dia tidak mendapatkan jawaban. Ya. Kemudian temannya yaitu penuntut ilmu yang lain menemukan jawabannya karena lebih pintar mungkin. Maka apabila dia mendengar bahwa temannya itu ternyata mengetahui jawabannya, ia akan meremehkan usaha temannya itu. Ini penuntut ilmu yang memang pada belajar kayak gini bisa terjadi. Bahkan di kalangan ustadz pun bisa aja terjadi. Ya misalnya ustadz fulan ternyata lebih afdol, lebih faham, lebih ngerti misal tentang masalah Asy'ariyah, tentang masalah Maturidiyah, tentang firaq, yaitu golongan-golongan yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Beberapa asatidzah Allah Ta'ala berikan kelebihan seperti ini. Bisa memahami akidah Ahlussunnah dan juga bisa membantah akidah-akidah menyimpang lebih afdol daripada sebagian ustaz. Nah kemudian kita misalnya muridnya ustaz yang memang Ahlussunnah tapi untuk membantah firaq dhallah yaitu firqah-firqah sesat itu tidak sehebat ustaz-ustaz lain. Ya. Ngerti di sini jemaah? Misal kita berguru pada beberapa ustaz. Dan ustaz-ustaz yang kita berguru pada mereka memang ahlu sunnah, alhamdulillah. Namun untuk membahas bantahan kepada penyimpangan secara detail, itu ustaz-ustaz kita yang kita berguru pada mereka itu kurang. Maksudnya kurang tegas atau memang kurang kaidahnya kurang mantap gitu loh. Namun untuk membahas akidah kita bagus Masya Allah, membahas tauhid bagus. Tapi untuk membantah orang-orang yang menyerang dakwah sunnah itu belum begitu bagus gitu. Maksudnya tidak setajam ustadz-ustadz yang ternyata ustadz ini ahlu sunnah juga, cuman kita tidak berguru pada mereka. Maksudnya mungkin karena daerahnya beda, ya daerah sehingga kita tidak semajelis dengan ustadz-ustadz yang hebat ini. Lalu kemudian apa? Kita tidak menghargai ustadz-ustadz yang memiliki kelebihan ini. Karena ustadz-ustadz ini bukanlah ustadz-ustadz yang biasa kita ngaji padanya. Kira-kira antum paham gak ada scenery seperti ini? Ya, ya akhi, ustadz antum itu bukan segalanya. Gitu loh. Jangan kira ya ustadz antum misalnya punya banyak karya, punya banyak ceramah dan kajian, tapi tetap tidak bisa menjadi the only one. The special one, cuman dia doang yang bisa segalanya dalam dakwah ini. Enggak ada kayak gitu, enggak ada. Ya semua ustadz itu punya kelebihan masing-masing. Kalau sesama ahlu sunnah kita tahu, ini ustadz sunnah yang seini, beliau ini memang soal membantah Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah itu paling bisa beliau. Ya, tapi karena ustadz ini tidak sedaerah dengan saya, atau ustadz ini tidak suku-suku dengan saya, atau saya tidak pernah berguru pada beliau, maka bagi saya tetap ustadz saya yang lebih afdol daripada dia. Ya, ini nggak bisa menerima kenyataan. Dan ini merupakan bentuk fanatisme. Khawatir ini masuk dalam perkara jahiliyah, ya, yaitu apa? Ta'assub. Ta'assub fanatisme itu bisa juga ta'assub syaikhi, yaitu fanatisme guru.
yang dia tidak mengakui kelebihan yang ada pada guru lain, walaupun sesama ahlus sunnah. Kemudian misal ada beberapa ustaz yang fokus di masalah fikih muamalat, terutama yang kontemporer. Ada beberapa ustaz itu yang mana mereka membahas secara detail, mengulas dengan baik tentang fikih muamalat kontemporer. Namun kemudian karena kita nggak suka dengan ustaz-ustaz ini, kita nggak hargai mereka, terus kita anggap mereka mah soal manhaj lembek. Itu yang terjadi banyak di Jakarta ini, Jabodetabek. Ya akhi, itu nggak bisakah menghargai sesama ahlus sunnah? Nggak bisakah kita itu betul-betul melihat kelebihan orang lain yang tidak ada mungkin pada kita atau pada guru kita? Ya, jangan seolah-olah guru kita lah yang satu-satunya yang benar. Guru-guru kita lah yang benar, yang saya berguru padanya hanya itu yang benar, yang lain lewat. Antum lagi iklan motor atau apa? Ya. Nggak seperti itu dong dakwah sunnah. Kita itu saling bahu-membahu. Ada kelebihan pada ustadz ini yang tidak ada kelebihan pada ustadz kita. Dan terima seperti itu. Pesantren juga begitu. Ya. Pesantren juga begitu. Nggak bisa. Ada ini satu-satunya pesantren yang sahih, benar manhajnya. Yang lain lewat. Anak-anak mau ke pesantren ini, jangan. Hati-hati antum. Di pesantren itu ada kasus homo, hati-hati. Oh mulai. Emang di pesantren antum nggak, Sat? Ada sih, cuman jangan kasih tahu siapa-siapa. Lagi mana? Ya. Kelebihan yang ada pesantren belum tentu ada di pesantren kita. Gitu. Ya. Dan semua pesantren sebagaimana semua guru punya kekurangan masing-masing. Ya, jangan karena ini bukan pesantren kita, jangan karena ini bukan guru kita kemudian kita diskreditkan dan kita umbar kesalahannya atau kekurangannya. Kecuali jika kesalahan tersebut terang-terangan atau sudah menyimpang dari kaidah-kaidah akidah dan juga manhaj terang-terangan, maka ini jelas ini di-cancel. Ya. Ya begitu ya ikhwas sekalian. Maka hargai para asatidzah. Ya kita butuh mereka. Ada beberapa asatidzah yang memang karena masalah fikih muamalah kontemporer ini butuh fokus yang lebih. Sekarang itu transaksi-transaksi itu variatif dan juga terperbaharui. Banyak hal. Antum buka marketplace aja ikhwan. Di lembar pertama antum buka yang oranye misalnya, ya, antum buka, itu sudah banyak sekali fitur-fitur yang setiap antum klik itu ada transaksi yang berbeda, ya, ini semua beda. Di misalnya ada 10 pilihan, ya ini PLN listrik, yang ini apa, ini, itu masing-masing punya metode yang mungkin berbeda dan masing-masing punya hukum dan fikih tersendiri. Sementara kalau misalnya kita mengandalkan misalnya ada ustadz kita itu bahas akidah doang dia. Oh karena bahas akidah pasti paling benar walaupun fikih gampang. Subhanallah, ini orang berarti nggak ngerti ilmu. Fikih pun apalagi muamalah kontemporer itu perlu butuh fokus terhadapnya, dan ustadz kita yang fokus di situ itu mereka berkompeten untuk menjawabnya dibandingkan dengan mungkin ustadz kita yang lebih fokus di akidah. Jangan karena kita tauhid, kita harus betul kita bahas tauhid terus, kita akidahnya mantapkan, lalu begitu langsung paham fikih begitu saja tanpa belajar lebih detail. Lah, bahkan kerap kali beberapa masail fiqhiyah, masalah-masalah fikih di kontemporer ini perlu pembahasan dan ulasan yang lebih detail. Masalah misalnya cashback misalnya, dropshipping yang ada di marketplace, itu gimana hukumnya? Tasawur masail atau gambaran permasalahan itu kan harus pelajari dulu. Dan belum tentu istilah-istilah itu difahami oleh guru-guru kita sendiri. Bisa aja guru-guru orang lain dari sesama ahlus sunnah yang lebih paham tentang istilah-istilah itu. Begitu ikhwan. Jadi open your mind. Jangan seperti katak dalam tempurung. Dia sounding tapi untuk gema dirinya sendiri. Bukan nggak bisa didengar oleh orang lain dan tidak punya cakrawala pemahaman yang luas atau pikiran yang out of the box misalnya, atau pemikiran yang lebih luas lagi. Maka ahlus sunnah wal jamaah harus melihat kenyataan bahwasanya pertama, masalah-masalah di kehidupan ini lebih kompleks daripada zaman dahulu. Kedua, tidak bisa seorang guru kita itu menguasai seluruh dari permasalahan-permasalahan agama. Gak mungkin. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun sehebat itu, enggak semua masalah bisa beliau rengkuh. Rahimahullah ta'ala. Apalagi guru-guru kita yang mungkin jauh lebih di bawah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya begitu.
Kenapa? Agak sepi antum. Jangan tidur, ikhwan. Karena anda pun pengen seperti antum, ya. Jangan tidur. Kalaupun tidur, jangan merem, ya. Taib. Jika ada pertanyaan, ikhwan, dipersilakan. Apakah ada pertanyaan dari kalangan ikhwan atau ummahat? Dipersilakan pakai kertas, bisa. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita pulang. Sholat syuruk, pulang. Ada pertanyaan para jemaah sekalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Yang saya tak utama, bagaimana kiat untuk menghindari penyakit hasad? Kemudian yang kedua, di luar tema, apakah sedekah seorang diterima sementara dia belum mampu melunasi utangnya? Syukran. Baik. Obat hasad, ya Pak ya. Yang pertama, bagaimana supaya kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hasad ini. Disebutkan dalam kitab ini ada, alhamdulillah, obatnya. Ya, dikatakan oleh penulis hafizallah, yang pertama ad-du'a bi dhahril ghaib, mendoakannya tanpa sepengetahuannya. Mendoakannya tanpa sepengetahuannya. Kenapa ada klausul atau ada tambahan tanpa sepengetahuannya? Karena mendoakan di hadapan orang itu bagus, tetapi tidak semua doa hadapan itu setulus doa di belakang. Iya. Kita kan biasa jazakallahu khair akhi, barakallahu fik. Itu hanya lip sync dan formalitas belaka kadang-kadang. Ngomongnya aja. Ya, jazakallahu khair. Ya bagus sih dia mengamalkan sunnah Nabi, bagus, tapi kalau enggak pakai hati, dalam hati dongkol, jazakallahu khair fa siapa antum ucap gitu. Ya. Dikasih misalnya sama tetangga nih, dikasih sayur lodeh gitu. Ya, terus habis itu antum bilang jazakallahu khair Pak, masya Allah, jazakallahu khair ya. Oh iya kayak. Terus pas masuk ke dalam ngomong sama istri, sayur lodeh. Emang sayurnya pakai ayam Pak? Pakai sayur lodeh. Apa kayak gitu, ricis kayak gitu. Sayur lodeh. Hari gini sayur lodeh, beb. Ngasih sayur lodeh kayak zaman dulu aja gitu. Tapi pas di depan tadi di hadapan jazakallahu khair akhi. Mukanya manis, pas dia itu kecut. Makanya mendoakan orang yang kita hasad terhadapnya tanpa sepengetahuannya, itu menunjukkan kita berusaha untuk menangkal hasad itu. Ya bukan berarti kalau depan jangan doain, di belakang aja. Ya di depan doain juga. Di belakang kita doain. Jangan doain keburukan, doain kebaikan, gitu kan? Itu bisa membuat hati kita lebih netral nanti insyaallah. Terlawankan, dilawan itu hasad dengan mendoakan kebaikan buat dia. Ya. Jangan lupa juga doakan di depan dia, gitu loh. Ya. Kita misalnya, ini hasad secara umum ya, bukan penuntut ilmu aja. Misal ada tetangga ya punya bayi putih, cakep, mentereng, masya Allah. Ya, beda dengan bayi kita misalnya. Nggak usah disebutkan, nggak enak ya. Kita bilang ke depannya, masya Allah, cakep banget bayinya. Ini made of what ya? Terbuat dari apa ini? Kok bisa seperti ini bayinya? Masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan jadi anak soleh ya, gitu. Kata emaknya, amin. Tapi di belakang, kalau kita bilang ke bini kita, belagu banget tuh orang, baru bayi segitu aja pamerin. Lah, ini tadi di depan kayak gitu ngomongnya, di belakang jelek ngomongnya. Coba di belakang jadi, masya Allah ya bayi itu masya Allah benar-benar kaya itu. Tanpa sepengetahuan pemilik bayi, kita ngomong sama bini kita atau si istri ngomong sama suaminya, Pak itu masya Allah ya Pak ya bayinya tetangga kita masya Allah. Padahal hatinya itu kesel, hasad. Ya, tapi dia berusaha untuk mengubur hasadnya dengan apa? Mendoakan kebaikan tanpa sepengetahuan orang yang dia hasadin. Bisa nggak seperti itu? Harusnya bisa dong. Ya. Lawan hasad itu dengan mendoakan kebaikan di balik tirai. Kemudian yang kedua, di antara obatnya, berusaha mencintainya, menanyakan keadaannya dan keluarganya dengan tulus. Berusaha mempertulus ketika menanyakan keadaannya dan keluarganya. Karena nanya keadaan dan keluarga biasanya itu karena formalitas saja, kebiasaan. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana? Damang, gitu. Enggak kebiasaan. Kumaha damang, gitu.
Biasa baik. Gimana kabar antum? Gimana? Kaifa haluk? Dan semisal. Itu biasanya terceplos aja itu. Keceplosan gitu. Karena udah kebiasaan. Gimana? Baik gitu. Kabar gimana? Gitu ceplosan. Ya, bahkan kadang-kadang kita nggak lagi nyapa, dia dikira kita nyapa. Dia bilang gimana? Baik. Karena kadang ngomong ke orang, apa ada ikhwan gitu. Pak, awas Pak. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz? Baik Ustaz. Lah, kok malah ditanya gimana baik? Anak kan bilang awas Pak, hati-hati. Dia kira anak nyapa dia. Terus karena template sapaan kita, waalaikumsalam. Gimana kabar? Itu template. Kalau template itu kerap kali bukan dari hati. Emang udah otot di lidahnya itu udah kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu terus aja. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Gitu. Tapi nanyanya yang tulus. Ya. Dan nanya kabar keluarganya. Ya, itu kepada orang yang kita hasatin. Kita berusaha untuk shake hand-nya itu agak lama coba gitu. Hilang insyaallah hasadnya. Hilang. Walaupun agak keki dikit tapi hilang insyaallah. Karena sunnahnya itu shake hand lama, ikhwan. Maka antum kalau ketemu dengan teman atau ikhwan atau ustadz yang ketika salaman agak lama, itu berarti dia mengamalkan sunnah, bukan bikin antum derdek memang, bro. Ya, misal, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa haluk, gimana kabar antum? Enggak dilepas-lepas, derdek enggak kira-kira? Ustaz, anak kayaknya enggak punya utang sama antum, Ustaz. Enggak, anak enggak nanya utang. Cuma pengen ini aja, salaman kan sunnahnya lama. Lama sunnahnya, terus gitu. Tapi ini bukan kebiasaan orang Indonesia. Orang Indonesia itu salaman singkat. Bahkan sebagian dari teman-teman bapak-bapak tuh ya, salaman cuma seuprit doang di sini. Kita salaman, kita pengen raih tangannya, dia cuma kayak gitu, kayak najis mughaladhah gitu, kayak apa? Kayak bukan mahram gitu. Ana pernah gitu, bapak, ya Allah, kayak apa gitu, singkat banget, hanya segini doang kenanya tuh, nggak ada shake hand kayak ini nggak, gitu doang. Terus dia langsung menarik tangannya balik. Ini gimana kalau kita jabat terus lama, dikira kita mau nyari mantu kali atau gimana. Nah ini coba tangannya lama, shake hand. Terus nanya kabar baik-baik dengan tulus, melawan hasad. Dan wajah itu kan kalau udah nanya kabarnya, nanya kabar keluarga, wajah itu kan diperagakan supaya, dipesonakan supaya kita tuh tulus nanya sama dia. Itu suatu effort yang luar biasa. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Janganlah engkau menyia-nyiakan atau menganggap kecil, meremeh suatu kebaikan walaupun masalah berhadapan atau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang bebas dari hasad. Kadang kita hasad, kemudian kita ketemu dia tuh udah kesel loh. Muka kita juga malas ngeliat dia. Empat ngeliat mukanya nih. Tapi lah astagfirullahaladzim. Akhi, assalamualaikum. Salam. Gimana kabar antum? Ya, wajahnya tuh teman kita juga ngeliat, ini wajahnya nih kok agak aneh nih. Antara burem tapi dicerah-cerahin gitu loh. Tapi itu udah bagus. Jadi harus hargai gitu. Nah, ya, seperti itu dilakukan untuk melawan hasad, itu obatnya. Ketiga, ziyaratuhu wa izharu ma lahu minal fadl. Mengunjunginya dan mengakui keutamaannya. Orang kalau hasad dan dia ngunjungin buat melawan hasadnya, itu Masya Allah. Berarti dia berusaha untuk tulus jadi saudara, jadi teman. Ya. Atau ketika sakit dikunjungin. Padahal dia hasad, tapi sakit dikunjungin bukan buat ngeprank atau buat ngebully, bukan. Tapi buat apa? Buat ngelawan hasadnya. Ya, beda kalau ngunjungin supaya ngebully. Alhamdulillah, ini yang saya tunggu-tunggu Pak. Ya Allah. Tahu nggak Pak? Dulu ceritanya Pak. Kayak sakit kayak antum ini, nggak lama gitu. Kok ini orang emang nyari masalah. Ngomongnya di depan keluarganya lagi. Terus yang keempat, ada meminta pendapat dan nasihat padanya. Kita yang hasad, kita yang minta nasihat. Subhanallah, ini orang legowo banget. Itu diantar obat. Ya, kita yang hasad pada dia, kita minta nasihat sama dia. Itu sebenarnya cair. Sebenarnya namanya pertemuan dengan baik, salam satu sama lain, dapat pahala masing-masing. Yang kata Nabi SAW ketika jabat tangan terus salam, itu lebur dosanya. Hasadnya hilang. Iya, dosanya, syaitannya itu kabur.
Yang kata mereka sebenarnya itu karena semua ini karena kurang komunikasi, kan gitu. Coba kalau bertemu baik-baik, sapa baik-baik, insya Allah apa? Semua baik-baik, setannya hilang. Ya. Beda dengan presiden Ukraina bertemu dengan presiden USA. Antum tahu nggak berita ini? Bertemu Ukraina, Zelensky bertemu dengan Donald Trump. Berantem nggak? Berantem kok, ini memang hasadnya dipelihara kok ini mah. Makanya mereka berdua tuh harus ikut kajian ini harusnya. Iya. Gitu. Daripada ke Washington berantem doang, terus sekarang Zelensky ke UK, mendingan ikut kajian ini enggak? Sholat subuh berjamaah, sebelumnya tahiyatul masjid, terus 2 rakaat qobliyah, dapat dunia seisinya. Kan mereka kan ribut-ribut dunia. Kita dapat tadi. Alhamdulillah, itulah fadilahnya bermajlis di masjid Baitur Rahman Premier Rifrah. Masya Allah. Itu. Cuman mungkin mereka nggak dapat flyernya, makanya panitianya harusnya kasih ke mereka dong. Jangan cuman sini coveragenya itu diluasin. Ke USA, Ukraina, Rusia, Putin sekalian kemari. Gitu. Ngumpul biar nggak hasad itu satu sama lain. Taib, begitu Pak ya. Yang kedua tadi, dia punya hutang, terus dia belum lunas, tapi dia sedekah. Nah, di sini ada rincian. Kalau sedekah itu sedekah kecil-kecilan, seperti ngasih ke pengemis 5.000, sementara hutangnya masih 20 juta, nggak masalah Pak. Iya, nggak masalah. Karena hutang kecil-kecilan itu secara uruf itu tidak mengkhianati pembayaran hutang besar sebesar itu secara uruf. Tapi kalau misalnya dia sedekah misalnya 2 juta, dia punya utang 20 juta, dan dia belum bayar. Ini dilihat lagi kasusnya, dirinci lagi. Kalau misalnya dia punya tenggat waktu atau kriteria pembayaran hutang yang sudah ditunaikan sesuai kriteria, maka nggak masalah. Tapi kalau dia nggak sesuai kriteria pembayaran hutangnya, dia udah ini dulu, maka bermasalah. Gini, saya kasih contoh yang pertama. Dia punya hutang 20 juta, masih punya hutang 20 juta sama ikhwan. Dan dia memang berjanji tiap bulan bakal bayar sejuta. Dan dia telah melunasi 1 juta untuk bulan ini. Maka ini kan udah ridho. Nah, kemudian dia sedekah 2 juta ke orang lain. Maka apakah ini boleh? Boleh. Kenapa? Karena dia telah memenuhi kriteria pembayaran hutang dia. Gak masalah. Walaupun belum lunas. Jadi bukan masalah lunas atau enggak ya sekarang. Tapi masalahnya apakah pemilik hutang ini ridho atau enggak. Kan ridhonya dia tergantung dengan kita udah memenuhi enggak. Gitu loh. Kalau di kita udah 1 juta bulan ini udah kita bayar. Karena ini sesuai dengan ini. Nah, kita ada 2 juta lebih. Kita mau ngasih ke orang sedekah. Enggak masalah. Gitu Pak. Gitu ya. Misal kita punya hutang sama fulan ini 20 juta. Setiap bulan kita bayar 1 juta. Udah bayar bulan ini 1 juta. Terus kemudian kita nikah lagi. Boleh enggak? Boleh lagi asal jangan ketahuan dia. Lu nikah lagi belum bayar utang gitu. Kita bilang, Pak, kan 1 juta sudah bayar setiap bulan. Itu sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi itu dalam kesepakatan. Adapun kalau misalnya dia belum memenuhi klausul itu, 1 juta belum bayar. Atau bahkan belum pernah bayar. Terus kemudian dia punya uang 2 juta. Dia malah sedekah ke orang. Ini haram sedekahnya. Tapi apakah itu sedekahnya sah atau tidak? Khilaf di antara ulama. Sepertinya wallahu alam sah tapi berdosa. Sah di sedekahnya tapi dosa di tidak mendahulukan wajib. Itu yang membuat dia berdosa. Tidak mendahulukan wajib dan mengamalkan yang sunnah. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini tidak boleh dan tidak sah, tapi wallahu alam mungkin tetap sah sedekahnya, hanya dia berlaku haram. Begitu Pak. Begitu. Nah, kemudian apakah pemilik hutang berhak untuk kemudian menuntut? Berhak. Antum kan belum pernah bayar. Kok antum udah minjemin atau udah ngasih dia sedekah 2 juta? Nggak boleh antum boleh nuntut kayak gitu. Tapi namanya udah disediain, masa dibalikin lagi? Kita udah ngasih ke orang 2 juta. Terus, Pak maaf Pak, yang tadi 2 juta bisa nggak Pak balikin Pak? Lah kok dibalikin akhi? Ya itu sebenarnya Anda nggak serius sih ngasih. Antum yang nggak boleh diambil ya kan, itu karena seperti anjing yang menjilati muntahnya sendiri gitu. Seperti itu Pak ya.
Seperti itu, wallahu a'lam. Ibu-ibu ada pertanyaan atau mungkin bapak-bapak lainnya? Tidak ada? Udah suruk ya? Ya, kita mungkin cukup sampai sini insyaallah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan bulan Ramadan kali ini lebih baik buat kita dibandingkan sebelum-sebelumnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal soleh kita, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita pribadi yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Ta'ala menghibahkan kepada kita husnul khatimah pada akhir hayat kita. Dan semoga Allah Ta'ala memberkati diri kita, usaha kita, amalan kita, ekonomi kita, dan apa yang kita miliki dari keluarga, keuangan, dan hal-hal dari rezeki di dunia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.